Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu. Nah, jadi kalau biasanya kita nge-review sebuah keyboard yang udah pre-build itu rasanya bosan banget ya. Karena memang dari beberapa kita pesan keyboardnya terus sampai di sini kita langsung pakai aja tanpa tahu gimana proses untuk pemasangannya. Ya palingan buat orang-orang yang udah seperti ganti switch, terus ganti keycaps, terus ya mungkin sedikit mood dari beberapa komponennya itu udah tahu cara pemasangannya. Makanya di sini Daxa M61 Barebone hadir untuk kalian yang pingin belajar bagaimana untuk merakit sebuah keyboard dari awal sampai yang akhir. Jadi siap untuk dipakai lah. Tapi di sini perlu diketahui Daxa Barebone 61 ini dia adalah menyediakan sebuah kit ya. Jadi kita tinggal pasang aja gitu dari pertama, dari mulai beberapa case-nya, terus ada EVA foam-nya, terus pasang PCB-nya sampai dengan pasang plate, terus dengan switch dan dilanjutkan dengan keycaps-nya. Jadi untuk di video ini saya bakal ajak teman-teman semua untuk sama-sama kita rakit sebuah keyboard dari Barebone kit ini. Jadi bagi kalian yang mungkin agak sedikit bingung tentang Rexus itu apa sih dan Daxa itu apa? Jadi Rexus ini merupakan brand lokal yang udah sukses menjual beberapa produknya dari soal gear gaming sampai dengan gear office dengan kualitas yang cukup terjamin dengan harga yang cukup terjangkau. Rexus juga untuk soal penjualan mereka udah tersedia di beberapa e-commerce yang tersedia di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia dan masih banyak lainnya. Untuk link dari soal e-commerce-nya akan saya sediakan nantinya di deskripsi video. Dan ya sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Yuk kita langsung rakit keyboard ini. Let's go! Rexus Daxa Barebone Kit M61 dari Rexus punya 3 ketersediaan material yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Yang pertama itu adalah sebuah akrilik dengan ketersediaan warna putih aja. Terus ada aluminium yang seperti kita review kali ini dengan warna grey ya. Jadi ada juga warna dark blue atau warna blue dari aluminium ini. Kemudian ada yang paling mahal yaitu adalah resin. Nah, jadi di sini tersedianya warna black, terus ada warna green dan warna blue. Jadi masing-masing punya kualitas ataupun feel yang berbeda dari sebuah case-nya. Kalau untuk di dalam paket pembeliannya dari boxnya ya, kita bakal dapetin buku manual dan kartu garansi yang bergaransi selama 1 tahun. Terus ada kabel charging Type A to Type C yang udah gold plate di sini. Lalu ada baut-baut PCB dan switch plate-nya. Ada 5 set stabilizer. Kemudian ada switch dan keycap spooler yang dijadiin satu seperti ini. Lalu ada unit keyboard kit Barebone-nya. Nah, ini dia. Terus terakhir ada inclaim button magneting yang supaya typing angle-nya jadi makin enak. Kalau dilihat yang kita dapetin di luar box dari keyboardnya, kita juga udah dikasih set switch bronze dari Altemu ataupun Getron, jadi bisa pilih aja opsinya. Dan sebuah keycaps PBT yang ini menggunakan cherry profile. Jadi mari kita rakit keyboard Daxa M61 Barebone ini. Let's go! Yang pertama sekali adalah siapkan case-nya terlebih dahulu. Build dari case dengan material aluminium ini udah cukup kokoh dan terbilang cukup solid ya. Tersedia lubang port charging untuk model Type C. Di bagian bawah ada logo dari Daxa dan 4 buah fit standar silikonnya. Kita langsung masukin EVA foam case-nya terlebih dahulu. EVA foam-nya udah tebel ya, jadi nggak usah dibolong-bolongin lagi. Tinggal diletakin aja dengan rata seperti ini. Lalu kita aplikasikan PCB-nya terlebih dahulu. Di sini untuk soal PCB pastinya dia udah hot swappable 3 atau 5 pin ya. Jadi udah kompatibel hampir ke semua switch seperti Altemu, Getron, dan masih banyak lainnya. Secara keseluruhan PCB ini menggunakan south facing dan pastikan posisinya benar ya, yang ditandai dengan lubang port Type C-nya ada di bagian atas di sebelah pojok kiri. Di sini kita juga diberikan sebuah EVA foam plate supaya keyboard ini nggak hollow nantinya. Sama seperti EVA foam dari case-nya tadi juga ya. Langkah selanjutnya kita bakal siapin plate-nya.
Overall untuk plate yang dimiliki ini udah cukup kokoh dan cukup tebal di sini. Saya akan pasangkan 5 buah set stabilizernya terlebih dahulu. Tapi di sini stabilizernya belum di loop sama sekali, dan di sini saya sendiri bakal loop bagian housing dan wirednya. Caranya cukup gampang, tinggal dibuka kedua sisi bagian wired dari housingnya. Kalau udah seperti ini, tinggal di loop mulai dari wirednya untuk setiap ujungnya saja ya. Nah, untuk housingnya juga sama sih sebenarnya. Bagian dalamnya akan kita loop tipis-tipis. Kalau udah, tinggal dipasangkan kembali seperti semula. Jadi ada 5 set stabilizer yang bakal kita loop. Oke? Langsung kita pasangkan tiap-tiap stabilizernya ke plate ini kalau udah selesai. Jika sudah dirakit semua soal plate dan stabilizernya, kita bakal langsung aplikasikan plate ini ke case-nya langsung. Nah, karena di sini sistem pemasangannya cukup terbilang mudah untuk soal barebone. Barebone kit ini menggunakan sistem tri-mount, jadi pada case-nya tersedia 6 bolongan sekrup. Di sini kita bakal baut bagian PCB dan plate yang sudah disediakan. Ada beberapa baut ya. Lalu kita akan pasangkan 61 switch pada keyboard ini. Pada barebone kit ini kita akan diberikan sebuah free Outemu ataupun Getron. Yang kita dikirimin kali ini yaitu adalah switch bronze dari Outemu. Menurut saya untuk Outemu ini udah cukup bosan banget ya untuk ngerakit sebuah keyboard. Jadi saya beli sebuah switch yang terpisah lagi, yaitu adalah switch dari Jeweek Ultimate Black Smoky. Menurut saya ini udah terbilang tergolong murah untuk harganya, tapi punya kualitas yang lebih bagus, jauh lebih bagus bahkan dibandingkan dengan Outemu yang bronze ini. Bottom dari force out switch ini itu adalah di 63,5 gram. Dia udah terbilang termasuk berat, tapi bagi yang udah ngerasain sebuah Jeweek ini itu nyaman banget untuk diketik. Feel typingnya jadi lebih enak aja. Harganya itu aja sekitar untuk per piecesnya 3.350 gitu. Jadi kita beli 63 ya, karena Daxa M61 ini kan 61, jadi nggak mungkin 61 juga kita beli. Ya 63 sebagai cadangannya aja, duanya lagi. Jadi totalnya kalau kita beli sekitar 63 switch itu ada di harga 211 ribuan aja. Dan nggak sampai di situ, untuk soal switch kita kan belinya yang stok ya, jadi belum di loop sama sekali ataupun di film sama sekali. Jadi di sini saya loop lagi ya untuk menggunakan Krytox 205 grade 0. Jadi ini kita beli yang 3 graman aja sekaligus untuk ngeloop sebuah stabilizernya tadi yang untuk barebone-nya. Jadi untuk 3 gram ini dia ada di harga sekitar 60 ribuan aja gitu. Jadi untuk sebuah 3 gram ini udah ngeloop stabilizer, terus ke 63 switch itu ada sedikit lebihnya lagi juga. Jadi ya nggak usah banyak-banyak juga, karena kalau berlebihan untuk ngeloop juga nggak bagus nanti untuk feel dari suaranya. Tapi kita beli untuk opener switchnya lagi seperti ini. Itu bahannya stainless yang saya beli di market itu di harga 50 ribuan aja. Yang mungkin untuk kedua linknya nanti akan saya sediakan di deskripsi video juga kalau kalian penasaran. Tutorial dari loop switchnya cukup terbilang gampang sih. Tinggal loop aja di bagian permukaan bottom housing, kemudian diikuti dengan loop bagian spring, dan terakhir tinggal loop di bagian kaki-kaki stemnya. Kaki-kakinya nggak payah lagi dipotong karena di sini sudah rata. Oke, tinggal langsung dirakit ulang seperti ini dan langsung kita pasangkan 61 switch ke keyboard ini. Nah, switchnya udah kepasang. Di sini ada warna hitam mix dengan warna abu-abu gitu yang selaras lah dengan tema case-nya ini. Keycapsnya udah PBT double shoot dengan ketebalan yang cukup pas. Finishing warna cukup terbilang solid, tapi untuk font tidak tembus RGB. Jadi keyboardnya sudah selesai dan ini adalah hasil dari feel typingnya.
Jadi gimana menurut kalian untuk soal rakit keyboard menggunakan barebone dari Daxa M61 ini? Menurut saya ini udah cocok banget buat kalian yang pingin belajar untuk modding sebuah keyboard, bagaimana merakit sebuah keyboard. Jadi ya di sini memang Rexus untuk Daxa memberikan bagaimana kesempatan untuk fanboy dari Rexus mereka itu untuk belajar bagaimana merakit sebuah keyboard dengan menggunakan kit yang sudah disediakan di dalam boxnya. Jadi ya menurutku ini udah cukup bagus karena untuk dari segi material juga terbilang cukup kokoh dan terbilang cukup solid. Apalagi yang case aluminium ini memang terbilang cukup tebal dibandingkan material lainnya. Dan untuk soal typing angle menggunakan magneting seperti ini itu udah pas banget di sini. Jadi pada saat kita mengetik, nah ini cukup pas. Enak, nyaman. Secara teknis keyboard ini menggunakan layout 60% yang dimana menggunakan 61 switch ataupun keycaps-nya. Soal PCB yang sudah saya jelaskan tadi, dia udah hot swappable 3 atau 5 pin, jadi bisa untuk dipakai di switch Outemu, Getron, Jwick, dan masih banyak switch lainnya yang bisa kalian gunakan, yaitu menggunakan south facing. Cuman untuk soal escape dan satu di sini dia masih menggunakan north face. Mungkin ada beberapa alasan dari Rexus Daxa supaya tidak terjadi interference sama sekali. Nah, untuk soal koneksivitas di sini sayangnya Daxa Barebone M61 ini menggunakan only wired aja, berbeda dengan M64 yang sudah mendukung untuk teknologi wirelessnya. Ya, PCB yang menggunakan south facing, katanya dari beberapa komunitas yang menyatakan south facing itu untuk soal RGB yang tersedia itu kurang bagus ya. Jadi ya kalau menurut saya untuk soal keyboard seperti ini RGB itu tidak terlalu penting juga. Tapi yang jelas keyboard Daxa M61 Barebone ini menggunakan RGB dengan beberapa mode yang tersedia di softwarenya. Jadi bisa saya bilang untuk keyboard Barebone kit Daxa M61 ini worth it to buy banget buat kalian yang ingin belajar soal ngemod keyboard ataupun merakit sebuah keyboard. Ini udah worth it banget. Untuk Daxa M61 aluminium case Barebone ini itu dibanderol dengan harga 979 ribuan, udah lengkap dengan switch dan keycapnya yang sudah diberikan. Jadi ya ini adalah harga yang mid range untuk soal Barebone dari Daxa M61. Yang paling mahal itu adalah resin dan yang paling murah itu adalah akrilik. Jadi yang aluminium ini ada di harga-harga yang di mid range, yang di tengah. Dan untuk beberapa alat mood seperti opener switch, terus ada Krytox 205 grade 0 nanti akan saya sediakan linknya di deskripsi video. Dan untuk link pembelian dari Daxa M61 Barebone kit ini akan saya sediakan di deskripsi video juga. Kalau nggak salah kemarin masih saya lihat stok dari officialnya untuk Daxa Barebone kit ini masih kosong, yang mungkin nanti akan saya sediakan linknya yang sebagai rekomendasi supaya kalian bisa punya Daxa Barebone kit 61 ini. Mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini tentang merakit sebuah keyboard Daxa M61 dan sedikit penjelasannya bagaimana feel-nya. Ya menurut saya ini udah cukup bagus. Jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada kesalahan, sanggahan ataupun pertanyaan kalian bisa langsung tulis di kolom komentar aja yang nantinya akan kita diskusikan bersama. Sekali lagi terima kasih buat Rexus yang udah support channel kita ini. Jangan lupa follow saya di sosial media dan jangan lupa juga untuk kunjungi sosial media dari Rexus. Dan kunjungi juga websitenya untuk kalian lihat beberapa produk-produk terbaru dari Rexus ataupun Daxa. Saya David Fadlianda selaku host di channel ini pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.